Oke, pemirsa, masih bersama channel Waro Samarinda. Kali ini kita ngatasi kulkas 2 pintu modul kembali. Merek apa ya ini tadi? Kulkasnya merek Samsung ya. Dan kasusnya kulkas ini lampu seperti ini ya. Lampu bergetar nyala hanya sekejap seperti ini. Jadi lampunya mati total ya. Jadi modulnya di sini tidak menyala sama sekali. Kompresornya tidak menyala, kipasnya juga tidak menyala. Dan ini juga kita perhatikan apakah ada permasalahan pada pembekuannya. Saya akan coba cek dulu bagian pembekuannya. Nanti kita akan share buat rekan-rekan semuanya apa keluhan kulkas tersebut. Dan apabila nanti buat rekan-rekan semuanya menemukan kasus yang sama, nanti supaya tahu ya cara menanganinya dan bagaimana dan apa yang harus kita tangani dan apa yang harus kita oprek. Tapi sebelum lanjut, yang sudah mampir di channel Waro Samarinda sebelum tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Tentunya di video-video berikutnya lebih menarik lagi. Jadi tongkrong itu di channel Waro Samarinda. Tentunya setiap video yang kita sampaikan ini tentunya bermanfaat buat kalian semuanya ya. Ya mudah-mudahan aja bermanfaat. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe-nya. Saya tunggu tekan tombol subscribe-nya dulu. Luangkan waktu sebentar untuk menggulir ke atas untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jika nanti apabila video ini ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan alangkah baiknya tonton hingga selesai video hingga paham nanti isi video tersebut apa yang saya sampaikan, baru komen seperti itu ya. Ini wajib. Oke, ini saya masih melihat proses pembekuannya sebelumnya. Saya perhatikan di sini pembekuannya bagus ya. Tentunya pembekuannya tidak ada masalah. Saya perhatikan tidak ada pengeblokan pada dinding evaporator, mungkin hanya permasalahan pada modulnya. Jadi di sini modulnya itu setar kadang enggak ya. Oke, akhirnya modul saya bawa pulang ya, karena di tempat saya tidak ada spare part ya, seperti dioda, elko dan lain sebagainya saya tidak membawa. Dan sekarang mau kita cari apa penyebabnya kulkas ini mati hidup ya. Jadi setarnya itu hanya apa ya namanya, sekilas gitu aja, celek. Jadi kalau di elko di sini tuh ada tegangan 12 volt, tapi hanya sekejap gitu aja startnya. Jadi di sini kalau saya telusuri untuk jalur-jalurnya di sini tuh, ini jalur powernya di sini dan ke sini ya. Ke sini ini dia akan mengeluarkan tegangan 12 volt di sini. 12 volt tadi saya ukur itu terukur 11, tapi ada protek di sini ya. Di sini ini elko ini yang menghubungkan di sini, mungkin ini yang menghubungkan ke jalur kompresor dan lain sebagainya ya. Saya nggak tahu juga. Ini pokoknya jalur startnya dari sini lah. Di sini itu yang relay di sini tuh putus nyambung di sini. Ini relay ini mungkin untuk jalur onnya untuk mengaktifkan rangkaian ini. Mungkin saya juga kurang paham ini jalurnya. Ini kalau saya pelajari di sini masuk ke jalur warna hitam ya, betul, jalur setarnya di sini.
jalur warna merah ya, ini masuk ke jalur warna merah di sini kabelnya. Jadi untuk jalur on-nya di sini. Dan ini adalah untuk jalur 12 voltnya di sini. Di sini ya. Di sini dialirkan di sini di IC. Jadi IC-nya di sini semua lampu semuanya mati total ya, dirangkaian di sini mati total. Tegangan masuk sampai ke elko di sini masuk, tapi tidak keluar ya. Tapi dia sempat setar ya, sempat setar sebentar, tak tak cerak cerak seperti itu. Kayaknya itu dia tuh berat mau hidupnya itu berat banget. Jadi hanya sekejap gitu aja hidupnya, trek gitu aja. Jadi ini setar berarti ada tegangan 12 volt yang masuk ke sini tapi hanya sekejap. Jadi yang kita oprek nih bagian di sini ya, teman-teman. Di sini ada batasnya di sini putih di sini ya. Ini ada batasnya putih di sini yang kita oprek. Ini ada batas putih di sini. Jadi bagian power supply-nya di sini yang kita oprek. Jadi sekarang saya akan, karena ini di rumah tidak ada kabelnya, tentunya saya akan menyambungkan jalur tegangan AC dulu di sini. Kita akan tes dulu sebelum kita lakukan penggantian. Ini jalur powernya kita sambung dulu. Dan sekarang mau kita ukur untuk tegangan 12 voltnya ya. Jadi kalau kita perbaikan modul, ini yang kita harus ketahui itu tegangan 12 volt yang di sini. Kita ukur dulu tegangan 12 volt, apakah keluar atau tidak. Jadi di elko di sini, setelah trapo di sini, trapo switching ya. Jadi kita ukur di sini. Jadi di sini positifnya ini kita bisa melihat di sini positif dan negatifnya. Jadi di sini negatif yang putih, di sini adalah positif. Jadi positifnya di sini. Dan sekarang kita siapkan ampermeter. Kita nyalakan dulu. Saya akan coba hubungkan ke listrik apakah ada tegangan 12 volt di sini. Di sini wajib ada ya tegangan 12 voltnya di sini. Hadir atau tidak. Ini kita cari yang mudah ya, kita mengukurnya di sini. Nah di sini ya. Dan sekarang kita hubungkan langsung ke listrik. Ya, ini sini kita hubungkan ke listrik di sini. Kita perhatikan voltnya. Ada ya. Tegangan 11 volt ada. Tapi ini masih posisi masih total, mati total, guys. Untuk lampunya di sini juga belum bisa hidup. Jadi apabila bisa hidup, di sini relaynya, karena di sini mungkin nggak ada sensor ya, jadi nggak hidup lampunya. Jadi relaynya di sini harusnya nyambung, ada tegangan 12 volt ya. Mana relaynya? Pindah ke sini ya. Di sini relaynya di sini harus ada tegangan 12 volt. Tapi nggak tahu ini nggak ada sensornya bisa on atau tidak. Kalau tadi dipasang di sana, di sini tegangan 12 volt ini hilang-hilang ya. Tapi di sini nggak hilang. Jadi di sana tadi, di sini gerak-gerak terus. Di
relainya di sini. Oke, sekarang langsung kita eksekusi ya. Karena ini permasalahan pada power supply-nya. Sekarang kita ukur-ukur dulu komponennya. Dan saya akan ukur dulu. Di sini ada elko, kita ukur ya, ada tegangan atau tidak. Apabila tidak ada tegangan, sekarang coba kita set ke nanofarad. Kita set ke nanofarad, kita ukur. Di sini harus ada nilai ya. Apakah ada nilai atau tidak ada nilai? Kalau dia tidak bisa stop, berjalan-jalan terus, berarti elko rusak. Dia berjalan-jalan terus, tidak bisa stop, artinya elko rusak ya. Kalau kita intip di sini memang ada keropos ya di sini elkonya. Coba sekarang kita cabut aja, kita cabut lalu kita ukur lagi. Lihat, nah ini ya, kaki elkonya ternyata lepas guys. Kaki elkonya lepas, ayo kita lepas lagi di sini. Jadi mungkin ini ya, yang keroknya ya. Nanti apakah langsung bisa on relainya di sini setelah kita lakukan penggantian ya. Dan di sini saya ada stok, dan ini 450 volt ya. Saya ada barangnya di sini 450 volt sama. Jadi di sini 47 mikro, saya punya 100 mikro ya. Coba kita pasang. Apakah langsung sembuh setelah kita ganti elko ini? Ini jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Tadi yang protol itu positifnya ya, di sini positifnya protol. Tadi tegangan 12 voltnya terukur 11 volt ya. Apakah nanti setelah kita ganti ini langsung normal 12 volt? Di sini ada tulisannya 15 volt atau 12 volt ya. Biasanya di keluaran dari switching itu 15 volt biasanya seperti itu. Tapi ada yang 12 volt, ada yang 15 volt, enggak pasti. Kita tambahkan timah. Sudah kita ganti ya. Dan sekarang akan coba saya ukur lagi ya, apa langsung tek atau tidak mau. Masalahnya nggak ada sensornya di sini. Nanti untuk cobanya langsung di tempat ya. Tadi saya bawa modulnya saja pulang.
jadi nggak ada sensornya ikut di kulkasnya. Sekarang kita ukur lagi voltnya di sini. Tadi yang terukur 11 volt tadi, apakah langsung 12 volt atau 15 volt, saya tidak tahu juga. Kita hubungkan lagi ke listrik. Mana tadi? 12 volt ya sekarang ya. Yang tadinya 11 volt sekarang 12 volt. Cuman juga belum start teman-teman ya. Ini relaynya. Karena tidak ada sensor ya. Jadi kita perlukan sensor untuk mengaktifkan seluruh di sini. Yang penting di sini tegangannya sudah normal 12 volt. Tadi di tempat saya di sana, di sini saya ukur itu terukur berubah-ubah ya, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, dan sekarang sudah stabil 12 volt muncul. Yang tadinya 11 volt sekarang sudah 12 volt. Dan sekarang coba kita ukur relaynya apakah ada tegangan 12 volt. Belum ada ya. Mungkin nanti posisi di tempatnya sana baru bisa muncul 12 voltnya di sini. Dan ini masih 0 volt. Oke, karena sekarang 12 voltnya sudah normal lagi. Nah, sekarang di sini muncul berkedip namanya. Nah, ini berkedip ya. Dan lampunya tadi di sini indikatornya tidak mau berkedip sama sekali. Nah, sekarang indikatornya di sini berkedip. Artinya di sini sekarang sudah bekerja ya. Nah, ini sudah sensornya sudah menunjukkan bahwa error ya. Error, tidak ada suplai dari sensor yang ada di ya, dari termistor dan dari potensio dan lain sebagainya. Biasanya sensornya di sini. Berarti ini lampunya sudah menyala. Kalau ini indikatornya sudah menyala, tadi indikatornya tidak mau menyala sama sekali. Oke, kita cabut. Kita lepas lagi yang kita jumper di sini. Ini masih berkedip. Habis ya. Sekarang kita cabut lagi yang kita jumper di sini. Sekarang langsung meluncur ke tempat TKP. Oke, langsung di lokasi, langsung kita pasang. Dan sekarang ini yang kita ganti tadi elko-nya ya. Dan di sini indikatornya. Dan sekarang coba langsung kita cocokkan ke listrik, apakah langsung jreng. Oke, sudah ada tanda kehidupan ya. Dan di sini saya mendengarkan suara relay yang bunyi mak cetek 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 cetek. Tapi kompresor belum bisa hidup ya. Jadi untuk kulkas Samsung ini, jadi kompresor tidak langsung hidup, mungkin nunggu beberapa menit baru hidup. Jadi menunggu lama ini untuk hidup kompresornya. Dan sekarang coba kita ukur dulu di jalur relaynya apakah sudah ada. Kita ukur ampernya. Ini memang benar ya, kompresor belum hidup. Jadi buat rekan-rekan semuanya, jadi untuk perbaikan kulkas Samsung modul
harusnya bersabar ya, jangan dikira ini modulnya rusak, tapi memang setarnya lama ya. Kalau tidak percaya kita cek lampunya, nyalakan lampunya. Kalau lampunya nyala, sudah dipastikan kompresor normal ya, tinggal kita tunggu saja. Mungkin kita tunggu 10 menit baru hidup. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, dan ini masih proses penungguan. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan selamat menonton video-video saya berikutnya. Terima kasih.